Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus komunitas belajar baik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan komunitas belajar baik berakhlak amanah intelektual dan kreatif 21 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Lubuk Linggau, yang terhormat Pengawas Pembina Ibu Mustiana Sarjana Pendidikan, yang terhormat Pengawas Agama, yang terhormat Pengawas Olahraga, yang terhormat guru dan staf Sekolah Dasar 8 Negeri 8 Lubuk Linggau. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Baiklah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya pembacaan doa yang akan diholifahi oleh Saudara Jalil. Kepada Saudara Jalil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan diberi kelancaran. Marilah bersama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau ini kami hendak menyelenggarakan acara dengan memohon ridho dan izin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami, mohon perkuatkanlah persatukan di antara kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para leluhur kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah ya mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika azim amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
pengurus komunitas belajar baik, berakhlak, amanah, intelektual dan kreatif, Sekolah Dasar Negeri 8 Lubuk Linggau. Kepada seluruh pengurus yang akan dilantik dimohon untuk berdiri. Susunan pengurus komunitas belajar baik, berakhlak, amanah, intelektual dan kreatif Sekolah Dasar Negeri 8 Lubuk Linggau. Penasehat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau, Kepala Bidang Sekolah Dasar Kota Lubuk Linggau, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Lubuk Linggau. Penanggung jawab Pengawas Pembina Ibu Gustina, Sarjana Pendidikan, selaku Pengawas Pembina. 2. Ibu Rusmadi, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Lubuk Linggau. Ketua Komunitas Belajar Ibu Heri Mukti Asli Maisari, Sarjana Magister Pendidikan. Bapak Rizal Pahlawan, Sarjana Pendidikan, selaku Sekretaris. Ibu Dian Hadise, Sarjana Pendidikan, selaku Bendahara. Lampiran pelantikan Komunitas Belajar SD Negeri 08 Lubuk Linggau tahun 2023. Kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayah, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023, saya selaku Kepala SD Negeri 08 Lubuk Linggau dengan ini resmi melantik Saudara Heni Mukti Asy Maisari, Magister Pendidikan, sebagai komunitas belajar, sebagai Ketua Komunitas Belajar baik beserta anggota dengan berdasarkan hasil musyawarah rapat tanggal 16 Januari 2023 nomor 420-431-LB-2 Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Sebelum saudara mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah secara agama Islam? Siap, bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya dunia pendidikan. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menegakkan kedamaian antara manusia, bahwa Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu,
Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus komunitas belajar baik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku di sekolah, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah menolong kita. Lubuk Linggau, 21 Januari 2023. Selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara bahwa hari ini kita sudah resmi dilantik. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini pasti bisa terlaksana dengan baik bergerak kalian dengan bergotong royong, bekerja sama, saling bantu membangun. Karena tanpa kerjasama yang baik, kegiatan komunitas ini tidak akan bisa terlaksana dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sepakat? Jadi kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pengawas pembina Ibu Gustina Magister Pendidikan,
yang sama-sama kita hormati Ibu Suryati, Sarjana Pendidikan Agama, yang sama kita hormati Pak Suparna, Sarjana Pendidikan, selaku pengawas pembina juga di SD Negeri 08. Kami ucapkan selamat datang di SD Negeri 08. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya telah bersedia mengamati dan menyaksikan acara pengukuhan pelantikan pengurus komunitas belajar baik, berakhlak, amanah, intelektual, dan kreatif. Ini kami jadikan tagline dalam komunitas belajar, di mana harapan kami mereka ini punya akhlak. Karena sepintar apapun orang, kalau tanpa akhlak itu akan nol nilainya. Amanah, dia akan menjaga tugas yang diemban di pundak mereka itu akan dilaksanakan sesuai dengan amanah yang benar. Kemudian intelektual, orang yang cerdas, pintar, punya inovasi terbaru dan kreatif, bisa menemukan hal-hal baru, membuat sesuatu yang menjadi lebih baik. Ini komunitas belajar ini terbentuk atas dasar permintaan dari pengawas pembina tempo hari kirim link. Bu Rusmani gimana? SD 8 udah belum? Betul. Waktu itu kita belum. Maka dengan ingatan mereka, beliau sudah mengingatkan saya, maka saya mengundang rekan-rekan guru untuk mengadakan rapat tepatnya tanggal 16 Januari ya, kalau salah 16 Januari di ruang kepala sekolah. Kami rapat Pak Suparna, Pak Suryati, Bukus, bahwa saya ceritakan bahwa komunitas belajar harus terbentuk di satuan pendidikan masing-masing. Mereka sepakat dan setuju. Bagus Ibu, kami setuju dan kami tetap mendukung. Kalian mau bekerja? Tentunya harus kerjasama. Karena kalau dibebani oleh satu orang, pekerjaan ini saya katakan bahwa tidak akan bisa terlaksana. Mereka menyanggupi semua, apa yang Ibu perintahkan kami akan siap lakukan. Oke, jadi musyawarah terpilihlah ketuanya adalah Eni Mukti Asih Maisari, Magister Pendidikan selaku ketua komunitas belajar baik di Satuan Pendidikan SD Negeri 08. Sekretaris ada Riza Pahlawan, Sarjana Pendidikan, dan anggota dimasukkan nanti seluruh rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri 08. Ya, jadi dengan dasar itu maka komunitas belajar terbentuk. Kemudian beliau minta lagi, Bu, setelah kita bentuk ini, gimana kita mau hubungan atau tidak? Boleh? Saya katakan boleh. Dengan senang hati dan saya tetap mendukung apapun itu selagi itu untuk membangun kebaikan, untuk menunjukkan kreativitas kita. Oke, saya akan tetap mendukung. Maka siapkan segala sesuatunya, termasuk kata-kata pelantikan, saya katakan seperti itu. Alhamdulillah hari ini sudah terbukti bahwa komunitas belajar sudah bekerja dengan baik. Saya ucapkan selamat bekerja, saya ucapkan selamat bekerja sama, saya ucapkan selamat untuk maju meniti masa depan yang lebih baik. Di tangan kalian SD Negeri 08 akan berubah menjadi lebih baik dan terbaik di kota Lubuk Linggau. Saya selaku kepala sekolah hanya membimbing, hanya mendampingi, hanya memfasilitasi. Yang kerja adalah kalian semua. Jadi izinkan saya mengingat hari udah siang. Ini ada sekelumit pantun ya, Pak Suparna ini jagonya pantun. Rembulan malam terlihat cerah, sampan tersesat kehilangan arah. Tetap semangat, jangan menyerah, kerjakan tugas dengan gairah. Satu lagi, duduk di papan sambil makan kolak, kaki berayun menyentuh tanah. Komunitas belajar baik SD 8 yang berakhlak, menyambut masa depan yang gemilang dengan amanah. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang selanjutnya pembinaan yang akan disampaikan oleh Ibu Gustina, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 8, yaitu Ibu Usmani, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati teman-teman senasib perjuangan, teman sesama pengawas, yaitu Ibu Bu Suryati, Sarjana Pendidikan, dan Pak Suparna, Sarjana Pendidikan. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau yang kita cintai ini. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberi kita Bapak dan Ibu terutama kesehatan, kita bisa bernafas dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan aktivitas sampai saat sekarang ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu, saya mewakili daripada teman-teman sesama pengawas, ya. Sangat terharu melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SD Negeri 8. Kenapa? Karena kami lihat guru-guru kepala sekolahnya sangat berantusias untuk melaksanakan komunitas belajar di SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau dengan nama baik, ya. Iya, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar, baik, dan ada hasilnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu, menurut yaitu surat Kepala BPMP Sumatera Selatan nomor 2172 C7.13 OT.00.01 2022 tanggal 21 November 2022, yaitu diharapkan semua satuan pendidikan baik itu PAUD, SD, SMP, SMA itu diharapkan untuk membentuk yang namanya komunitas belajar. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu, komunitas belajar itu ada 3 macam. Yang pertama namanya komunitas belajar satuan pendidikan, yaitu yang ada di sekolah kita ini di SD Negeri 8. Anggotanya siapa? Semua guru, semua TU, semua pegawai, semua anggota yang ada di SD Negeri 8 itu adalah anggota. Nanti akan kita pilih siapa ketuanya, sekretaris, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada SK-nya ya Bapak dan Ibu, ya. Oke. Dan kemudian apa tujuan daripada komunitas ini Bapak dan Ibu? Tujuannya adalah yang pertama untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pembelajaran. Itu apa lagi? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk apa lagi? Untuk saling berbagi hasil karya, ya, untuk berbagi hasil karya. Jadi kita harus berbagi Bapak dan Ibu. Siapa yang sudah ada, ayo bagi, ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi jangan istilahnya kita dapat kemudian, kita harus banyak kerjasama, berkolaborasi, terutama pada kurikulum merdeka. Kemudian komunitas belajar yang kedua Bapak dan Ibu namanya komunitas belajar antar satuan pendidikan. Nah, itu terdiri dari apa? Dari beberapa sekolah atau dari beberapa satuan pendidikan. Kemudian apalagi komunitas belajar daring, ya, ada juga Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada 3. Nah, setelah kita bentuk komunitas belajar kita Bapak dan Ibu, nanti apa-apa yang akan kita programkan sesuai sekarang yang sedang hangat-hangatnya,
ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak dan Ibu belajar bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Mulai dari satu pendidikan yaitu KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam kurikulum itu Bapak dan Ibu, itu ada beberapa komponen yang harus dimunculkan. Seperti bagaimana karakteristik satu pendidikan kita, mulai dari lingkungan sosial budayanya, karakteristik gurunya, karakteristik siswanya, dan lain sebagainya. Itu dikaji Bapak dan Ibu, dianalisa. Kemudian apa lagi? Pengorganisasian pembelajaran. Artinya apa? JP-JP-nya berapa di kelas 1? PJOK berapa JP-nya? Mapel apa aja yang ada di kelas 1, kelas 4, dan lain sebagainya. Yaitu dibahas nanti di komunitas belajar. Sesudah itu apa? Banyak lagi. Dan ada juga seperti kegiatan itu organisasi itu Bapak dan Ibu, yang tadi adalah struktur JP-nya. Sebagaimana yang kita ketahui, jadi sepintas garis besar kurikulum merdeka itu Bapak dan Ibu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu namanya intrakurikuler. Ya, apa namanya? Intrakurikuler. Apa itu intra? Intrakurikuler Bapak dan Ibu, kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kegiatan belajar mengajar atau di kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Lihat struktur kurikulum merdeka. Kelas 1 dengan kelas 4 itu beda JP-nya. Oke. Kemudian yang kedua itu namanya co-kurikuler. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar yang namanya P5? Apa itu P5? Apa itu P5? P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam KOSP itu dimunculkan intranya ini loh, co-kurikulernya ini loh. Kemudian yang ketiga ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler wajib itu adalah pramuka. Bapak dan Ibu ya. Jadi ada 3 bagian dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Bolehkah ditambah dengan yang lain? Ya boleh. Itu yang wajib. Seperti pengembangan sekolah Bu, seperti pembiasaan. Pengembangan sekolah macam-macam. Ada pengembangan sekolah mingguan, bulanan, tahunan. Seperti apa? Pembiasaan. Apa? Contohnya mingguan, upacara. Kemudian harian apa? Ucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Itu dimasukkan nanti di program-program ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu itu harus kita kuasai. Kalau tidak, kita tidak tahu cara membuat daftar pelajarannya itu gimana. Bagaimana pelaksanaan intra JP-nya gimana? Bagaimana pelaksanaan P5-nya? Bagaimana pengambilan temanya? Untuk mengambil tema dalam P5 itu berdasarkan apa? Berdasarkan isu-isu yang muncul di sekolah kita. Dan dibahas juga karakteristik satu pendidikan. Contoh seperti SMP 13 ya, tema ya. Nah, kalau Ibu kepala sekolah pahamnya dengan lingkungan SMP 13. SMP 13 itu Bapak dan Ibu, saya sudah cocok nih yang buat P5-nya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kenapa? Karena di lingkungan sekolahnya itu banyak biji parah. Dengan adanya itu adalah suatu hal kekuatan untuk dijadikan suatu proyek. Dibuatlah biji para itu menjadi suatu barang yang mempunyai nilai. Dibuat seperti tirai-tirai jendela, dibuat seperti tas, dibuat pot bunga, wadah tisu dan lain sebagainya. Saya sudah ke sana. Nah,
jadi caranya begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita cocokkan juga, kita kira-kira apa? Atau di lingkungan kita ini airnya keruh misalnya. Nah, boleh dijadikan proyek bagaimana cara penjernihan air. Untuk P5 tidak harus berupa karya, bisa juga berdasarkan sikap. Contoh, sekolah anak murid itu pun nakalnya belagu terus, apa ditinggal belagu. Itu bisa dijadikan proyek. Proyeknya apa? Supaya dia itu tidak lagi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Diajak salat duha, kemudian tausiah, tapi ada JP-nya. Di dalam kurikulum JP-nya disediakan oleh pemerintah, yaitu 20 sampai dengan 30 dengan jam pembelajaran yang ada. Sisanya itu digunakan untuk intra. Jadi jam itu yang biasa itu Bapak dan Ibu, contoh pelajaran olahraga di kelas 1 atau kelas apa ada 4 JP. 1 JP digunakan untuk proyek, 3 JP untuk pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu namanya intra, proyek itu namanya P5. Untuk melaksanakan satu proyek, olahraga melaksanakan dewek nggak bisa, kita harus bentuk dulu ya namanya tim fasilitasi. Tim itulah nanti yang akan membuat modul dari tema yang sudah ditentukan secara bersama-sama berkolaborasi. Siapa saja yang ikut di kelas 1, siapa yang masuk, guru olahraga, guru agama, guru kelas. Nah, dia yang akan melaksanakan. Kenapa? Karena JP-nya diambil untuk P5. Oke Bapak dan Ibu. Nah, itulah kira-kira Bapak dan Ibu sejelas tentang kurikulum merdeka. Kemudian hal-hal apa lagi yang harus kita kuasai pada saat sekarang ini, yaitu PBD, perencanaan berbasis data. Kita sudah punya yang namanya rapor satuan pendidikan. Rapor kemarin kan ada kita yang namanya Zoom ya. Nah, itu diikuti semua orang-orang kan. Kita login, kita eksplorasi, kita print dan lain sebagainya, sampai kita refleksi juga, kemudian dibuatkan program kegiatannya, dimasukkan ke dalam RKAS. Bagaimana caranya? Dilihat, dibenahi. Di situ kan ada IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Dan juga situ enak sekali, ada rekomendasi. Tinggal kita memilih apa kegiatan-kegiatan sesuai dengan data yang ada, yang dikomunikasikan, yang kita masukkan ke dalam RKAS kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian apalagi komunitas belajar. Jadi ada 3 macam ya. Yang pertama IKM, yang kedua perencanaan berbasis data, yang ketiga adalah komunitas belajar. Nah, kalau kita sudah melaksanakan yang 3 itu, insya Allah sudah mengikuti perkembangan di dunia pendidikan. Nah, untuk komunitas belajar Bapak dan Ibu, jangan kita berharap kami sudah memakai kurikulum merdeka, mengharap dari dinas apa pelajar-pelajar. Tidak sama Bapak dan Ibu di kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 kita disediakan pelatihan. Namun tidak, pemerintah sudah memfasilitasi, yaitu dengan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di situ Bapak dan Ibu belajarlah sendiri di sana. Ya, jawab pertanyaan podcast segala macam. Bu, kok salah-salah terus jawabannya? Nah, aman kita tidak cepat. Ibu tahu cara mencari kuncinya. Nanti kita tahu ya cara cari kuncinya. Bu, gimana cara aksinya? Nanti ada. Supaya mudah bisa. Ya, nanti bisa caranya. Yang paling penting, waktu kita mengupload aksinya, tahu ada Ibu, harus sesuai dengan modulnya. Harus sesuai dengan temanya. Mereka misalnya menginginkan RPP, Ibu masukkan video, kan tidak cocok, ya kan? Misalnya yang diinginkan adalah kegiatan pembelajaran, Ibu masukkan apa misalnya tentang asesmen, itu tidak cocok. Jadi PNN adalah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran, ya. Nah, kemudian pemerintah mengharapkan itu pelatihan belajar melalui komunitas belajar. Itulah yang diharapkan, bentuklah sekolah-sekolah komunitas belajar. Nanti ini Bapak dan Ibu, apa kegiatan-kegiatan kita nanti diupload
Di mana nguploadnya? Di PNM. Itu di mana? Hasil karya. Ayo gimana? Apa? Ya, bukti karya, di bukti karya. Oh, kita sudah dapat tuh loh masalah KTP, masukkan di sana. Berarti kita sudah berbagi di bukti karya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya gimana sih apa? Nah, boleh kita, perlu dong didampingi oleh pengawas. Insya Allah, yang namanya sekolah binaan saya insya Allah siap asalkan ada kesehatan dan ada kesempatan Bapak dan Ibu. Pokoknya kami ini sebagai pengawas sekolah selalu mendukung kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kami berharap supaya ini jangan istilahnya sekedar pengukuhan saja, dilaksanakan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya lihat Ibu Rosmani ya termasuk kepala sekolah yang kreatif, yang cepat tanggap tentang perubahan-perubahan yang baru. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ya Bapak dan Ibu ya. Saya rasa mungkin itu yang disampaikan pada saat ini. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti atau ada hal-hal yang kurang pas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ada tambahan juga oleh pengawas agama atau pengawas olahraga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak rahmat hidayahnya. Salah satunya adalah sehat, sempat. Salah satunya. Berikutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan berikutnya di akhir umur. Amin. Yang saya hormati Ibu Rosmani, Kepala Sekolah SD Negeri 8 dan Ibu Gustina, Pengawas Pembinaan SD Negeri 8, dan Ibu Suryati, Pengawas PAI SD 8 juga. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di bulan ini yang sangat-sangat saya banggakan. Pada kesempatan ini sebenarnya saya harusnya memperkenalkan diri dulu, walaupun ada yang kenal. Karena sebelumnya selama ini tidak tahu gitu. Mungkin tidak tahu, tapi kalau ada yang tahu alhamdulillah. Saya sebelumnya guru SD 12, langsung naik ke langit, langsung menjadi pengawas. Ya, langsung lagi, saya tidak naik kursi dulu, tidak naik ke jauh, langsung ke langit. Tidak bagus itu CS ini. Langsung lagi dia. Jadi mungkin itu untuk perkenalan. Jadi berikutnya di PJOK ini saya pesan saja kepada semuanya yang ada di sini, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, ini semuanya yang ada di lingkungan SD Negeri 8 ini. Saya titip pesan aja, karena takutnya saya jarang ke sini dan saya mesti jarang ke sini. Kalau saya sering sini saya takut dengan kepala sekolah, maka saya jarang ke sini. Nah, kesempatan ini saya sampaikan. Ngapa saya sampaikan? Image anak hobi olahraga, image anak yang senang berolahraga itu terkesan di masyarakat Indonesia bodoh, nakal, dua itu. Image anak yang suka olahraga bodoh, nakal. Apa ya? Iya, saya orang olahraga asli. Dan saya pernah dikasih nilai 6 dari guru olahraga saya dulu. Tapi bukan di Sumatera Selatan, di seberang selatan sana. Nah, kita keadaan itu harus kita sikapi, kita berubah berpikirnya bahwa pemerintah sudah membuat beberapa program beasiswa dari olahraga. Jadi anak yang pinter bukan pinter di IPAW, bukan pinter matematika.
Saya ada pertanyaan dulu di waktu ajar bukan di sini, ada anak yang ada kekurangan di fisiknya, saya kasih nilai tinggi. Pak, kok dia tinggi saya sama dengan dia? Ya begitu. Ini pelajaran pendidikan jasmani olahraga. Kamu utuh, kemampuan kamu seperti itu dalam proses pembelajaran. Anak yang punya kekurangan tadi, dia seperti itu. Jadi jangan dinilai dari kekurangan apapun dari anak yang mempunyai skill. Orang sukses di Indonesia ini, maaf, yang dari pendidikan agama mungkin jadi kiai, jadi ustaz dan sebagainya, penceramah top. Yang dari matematika jarang nongol. Siapa sih bisa matematika orang Indonesia ini? Jarang nongol. Iya, kita akui itu. Bisanya nyanyi, anak penyanyi penyanyi artis-artis sekarang ini bisanya nyanyi, bisa jadi orang sukses. Iya, saya kecil dulu, kalau ada kalian saya kumpul dengan ikan asin untuk makan. Sekarang berbalik, tukang pungut sampah, orang sampah jadi orang sukses, jadi bos. Jadi kita menyikapi sesuatu kita harus selalu positif. Jadi saat itu pesan kepada guru ibu bapak yang ngajar di sekolah ini, kalau ada anak yang pintar olahraga, mohon dikasih penghargaan. Karena kesuksesan seseorang tidak hanya dari satu sisi dan itu yang sama. Harus pintar matematika, harus pintar IPA, harus bahasa Indonesia, harus pintar semua, baru besar nilainya. Itu coba kita koreksi sama-sama, kita sikapi sama-sama dengan hal yang lebih baik lagi. Karena kadang-kadang susah. Anak saya ini kebetulan atlet, baru SMP kelas 2 bagus kan. Ini kemarin kalau di sekolah aja jadi omongan, kamu ini sering izin terus. Kamu nak jadi apa kamu nih? Sekolah aja sering izin. Itu harus saya ketawa itu. Anak saya tuh keluar minggu memakai kalau minggu dengan gurunya diomong dan guru mata pelajaran kamu izin terus. Nah itu guru yang nanya. Saya malu kalau ada guru di sini seperti itu. Saya saja malu. Kepala sekolah saja tahu dengan saya karena anak saya mau ke Palembang. Betul. Gurunya juga tidak tahu kalau saya guru tidak tahu gurunya. Saya kalau ke sekolah antara anak saya pakai celana pendek, sendal jepit, baju guru. Pak Agus tahu sikap saya. Tidak tahu. Begitu bang ke Palembang, bapak kamu ini guru ya? Iya pak. Gitu. Jadi kita terbiasa membutakan diri. Allah Maha melihat, kita dikasih mata. Mengapa kita butakan diri terhadap hal apapun? Ya. Jadi wajar masih muda sakit atau masih muda stroke. Ya wajar kalau seperti itu. Kalau kita tidak bisa memperbaiki jiwa kita tidak bisa. Kebetulan saya sering terapi stroke. Kalau tidak bisa merasa diri tidak bakal sembuh. Ada beberapa yang sembuh, ada yang susah sembuh. Kenapa? Jiwanya. Ya, ada salah satu orang pejabat, tidak saya sebut namanya, karena dia buta saat itu terhadap orang, akhirnya beliau ada dikasih ganjaran oleh Yang Maha Kuasa, penglihatannya berkurang, padahal masih muda. Karena Pak, sering buta kita nengok orang itu meremehkan. Saya contohkan tadi, kita dulu nengok orang pungut sampah itu apa gantinya. Sekarang jadi bos besar. Bener tak? Nah, senior itu ya. Jadi olahragawan sekarang maaf benar ini, dari yang hobi bola kaki jadi tentara muda, yang voli jadi polisi muda. Jadi jangan dinilai seseorang, anak kita harus pintar semuanya, tidak boleh. Tidak boleh. Karena memang kita keturunan Nabi yang berbeda-beda.
Kalau yang keturunan Nabi Yusuf mungkin ganteng, cantik, ya dah. Yang saya ini keturunan Nabi siapa saya tidak tahu. Tidak bisa. Kalau yang dari keturunan Nabi Sulaiman kaya semua. Iya. Yang miskin keturunan Nabi siapa? Mungkin Nabi Ayub, ya. Sakit-sakitan mungkin itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak didik kita harus seperti itu. Kita harus menghargai kelebihan mereka kepada anak kita. Pesan saya itu aja, karena saya takut nanti kalau ada prestasi, dia katakan anak itu bodoh. Tidak ada orang itu bodoh kecuali orang yang melakukan kesalahan di tempat yang sama dan mengulang yang sama. Tidak ada. Mungkin itu karena ini sudah siang, terdengar berapa semuanya. Perutnya bagus, sudah terdengar dari sini tujuh. Mungkin itu, terima kasih. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 08 dan yang sama-sama kita hormati pengawas pembina yang mengawas atau membimbing, mengayomi, mengarahkan di SD 08 dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur marilah tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa kita hadir di sini. Serta selawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada beliau, yang mana beliau telah menuntun kita ke jalan yang benar. Pada kesempatan ini saya terima kasih. Sebenarnya ada sebagian yang sudah kenal, terutama guru agama. Ya, saya alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi pengawas PAI sekota Lubuk Linggau. Kebetulan saya berada di lingkungan pendidikan Kota Lubuk Linggau. Tetapi saya berbagi tugas karena kami itu sertifikasinya balik ke depan. Jadi kami berbagi tugas di lingkungan depan. Maka saya dibagi tugas wilayah itu Lubuk Linggau Barat 1 dan Barat 2, Utara 1 dan sebagian Utara 2. Jadi lebih kurang 56 sekolah yang saya bina untuk Mapel PAI, dan 4 sekolah saya diamanahkan untuk menjadi pengawas pembina, yaitu sekolah-sekolah swasta. Nah, maka dalam kesempatan ini benar yang disampaikan oleh Pak Suparna, ya, kita jangan menanggapi, maksudnya apa ya? Kita harus kerjasama untuk meningkatkan kinerja kita sebagai pendidik dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini khususnya, dan umumnya mutu pendidikan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Ya, begini, kita memang karakter siswa kita beda. Maka saya sangat setuju bila pemerintah ini sudah boleh dikatakan lumayan bagus. Maksudnya tidak ada istilah anak tidak naik kelas. Nah, ini kenapa? Karena ya karakter siswa kita beda-beda, intelijensi kita beda-beda. Ada yang
tinggi, ada yang sedang, dan ada yang di bawah garis itu kan. Tapi itu tidak dikatakan bahwa anak itu rendah, tidak. Karena ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya ciptaan Allah itu sempurna. Serendah-rendah apapun, tapi tetap kita katakan itu sempurna. Maka tidak ada. Dia tidak bisa. Semuanya ada dengan dia. Tidak bisa baca, tidak. Pokoknya ada. Tapi lihatlah, pasti ada kelebihan dari makhluk ciptaan Allah ini. Jadi tidak ada yang dikatakan tidak normal. Walaupun kita jengkel, nakal ada di dia, buyan ada di dia, kata kasar ya, segalanya ada di dia. Tapi ingat, pasti ada kelebihan. Jadi marilah kita angkat siswa kita. Jangan kalau kita memberi atau mengayomi siswa yang sudah maju, itu wajar kalau dia sukses. Tapi sangat sukses bila siswa yang di bawah garis dia maju. Itu yang dikatakan guru yang sukses. Saya angkat tangan. Ya, jadi itu. Jadi marilah dengan adanya komunitas belajar ini, ayo mari sama-sama. Jangan kita pandang atau pilih dulu siswa kita. Ya, siswa yang kita lihat karakter, kita lihat latar belakang. Kenapa siswa ini? Biasanya banyak latar belakang di belakangnya. Apakah dia ada faktor keluarga atau faktor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi jangan kita pandang sebelah mata. Mari tingkatkan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai kita terutama ibu, saya titip pesan juga. Kalau bisa anak itu putus sekolah jangan oleh kita. Ya, biasanya kan kalau dia udah kata hari ini tidak naik, makanya kalau tidak naik itu timbul hal memang ada. Oh mungkin kalau tidak naik bisa mungkin untuk tahun depan. Tapi ingat, mungkin badannya besar dan lain sebagainya. Jadi dipikir, itu semua dipikir, dianalisa semaksimal mungkin. Adakah dia nanti dampaknya kalau dia ini kaget, tidak naik, akhirnya dia putus sekolah. Nah kita ini kalau bisa jangan sampai putus sekolah. Ya jangan sampai. Usahakan itu semaksimal. Malahan anak yang kalau bisa kepala sekolah, anak-anak yang di lingkungan sini yang putus sekolah tolong diadakan pendekatan. Adakan pendekatan, jangan sampai mana caranya lah. Ya, diprioritaskanlah siswa ini. Karena kalau bagus di lingkungan sini tidak ada siswa, coba kita amati ya yang dekat sini. Ada. Biasanya ada nih. Kadang-kadang prokebo. Ya itu kan, itu harus itu adakan pendekatan. Jangan kita masa bodoh, tolong kasihan mereka. Inilah yang dikatakan merdeka belajar. Bukan baru merdeka, bukan. Maksudnya itu tadi, ya. Jadi dia menikmati apa itu arti kemerdekaan. Ya. Kalau selama ini, yang penting, tak bisa nian. Diingat kalau ada nanti, mata pelajaran olahraga bisa tidak? Agama tidak. Nah ini kok macam sudah naik berat siswanya. Tolong jangan sampai terjadi hal ini. Itu saja pesan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.